Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya. Tapi perhatikan kata Nabi SAW apa? Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dengan sanad sahih, kata baginda Nabi SAW, man kanatid dunya hammahum, siapa yang dunia menjadi targetnya, tidak ada urusannya sama halal haram, nggak ada urusannya dengan masalah akhirat, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara, tidak selesai-selesai, ini nggak selesai, itu nggak selesai, semuanya jadi masalah buat dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, biar mobilnya mewah, rumahnya mewah, segala macam ada, tetap dia merasa tidak pernah puas. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan sampai kepadanya urusan dunia ini kecuali yang sudah dicatatkan baginya. Wa man kanatil akhirah niyatuhu, siapa yang akhirat menjadi niatnya, targetnya, dunia dia tunggangi untuk ke sana, setiap kali dia membantu orang targetnya untuk akhirat, dia melakukan ketaatan apa saja semuanya untuk akhirat, jama'allahu amrah, Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kaya di dalam hatinya sehingga selalu dia merasa puas. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan orang seperti ini dunia akan datang mengejarnya dalam kondisi terhina. Dalam pepatah dikatakan, siapa yang kejar akhirat dunianya akan ikut, dan siapa yang mengejar dunia akhiratnya akan luput. Saudaraku seiman, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, yaqulu ibn Adam, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, anak Adam banyak berkata, mali, mali, hartaku, hartaku, kapan proyekku bisa tembus, kapan aku begini, dari proyek ini, proyek itu, tanpa memikirkan mana halal haramnya. Wahallaka ya ibn Adam min malik, apakah kau sadar hai anak Adam, kata Nabi SAW, sesungguhnya hartamu, illa ma akalta fa'afnait, sesungguhnya hanya dalam bentuk makanan lalu akan habis. Au labista fa'ablait, atau kau beli pakaian lalu kemudian punah juga. Au tasaddaqta fa'amdait, atau kalau kau cerdas kau akan sedekahkan maka beruntunglah kamu. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah, ketahuilah dunia sudah meninggalkan kita, umurnya dunia makin sedikit. Sudah banyak orang sebelum kita meninggal dunia yang jauh lebih hebat daripada kita, lebih banyak idenya, lebih banyak keturunannya, sebagaimana saya katakan tadi. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat sedang menuju kepada kita. Walikulli wahidin minhum banun, kedua wilayah ini punya anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, jadikan anak-anak akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan jangan kalian tinggal menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena hari ini di dunia bebas beramal tapi belum ada hisabnya. Wa gadan hisabun bila amal, tapi besok di akhirat akan ada hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Saudaraku seiman, di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya sekedar lewat saja. Dalam riwayat lain, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan selalu siapkan dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar berkata dalam riwayat yang sama bersambung menanggapi hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, idza amsayta fala tantadhirus sabah, kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa, kalau kau tiba pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, maksimalkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautik, dan selama hidupmu untuk persiapan matimu. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, mali walid dunya, untuk apa saya mengejar dunia ini berlebihan. Ma'ana wad dunya, perumpamaan aku dengan dunia, kata Nabi SAW, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang kebetulan penat, capek, lalu kemudian dia pun
duduk di sebuah pohon, kemudian dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ibaratnya ini bahasa saya, kalau kita seperti lagi safar dari Jakarta ke Surabaya naik bus, maka bus-bus itu mampir di rest area, di tempat istirahat. Maka ada orang yang cerdas, dia mampir sebentar lalu kemudian dia naik bus untuk melanjutkan ke tempat tujuannya. Tapi ada orang yang konyol, dia sengaja tinggal di situ, dia tidak ikut dengan busnya, maka terbengkalailah dia gara-gara tidak ikut dengan tunggangannya. Kita sedang menuju ke akhirat. Dan dunia ini kita boleh nikmatin. Seorang muslim dibolehkan makan yang enak, karena Allah mengatakan halalan thayyibah. Halal boleh dan thayyib berkualitas. Bahkan kita dianjurkan menggabungkan antara keduanya. Kalau kita punya kemampuan, kita boleh makan yang halal dan kita boleh juga mencari yang thayyib. Bahkan kata sebagian ulama tafsir, andai saja ada makanan halal tapi tidak thayyib, seperti ayam halal, tapi dia sudah tidak thayyib karena rusak atau bangkai, tidak boleh dimakan. Seorang muslim disuruh cari kalau buah murni semua, tidak ada sedikit pun warnanya yang berubah. Itu namanya halal. Allah SWT suruh kita nikmati. Kita boleh menikmati punya kendaraan, punya pakaian, segala macam. Nabi SAW punya 11 rumah, karena beliau berpoligami. Setiap rumah punya pembantu di istri-istrinya. Setiap rumah ada untanya. Nabi SAW menikmati itu. Tapi selalu sebatas ini hanya akan dilalui, bukan sebuah target utama. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, perumpamaan orang dengan dunia ini seperti dia masuk ke WC. Dia selesaikan hajatnya, kemudian dia akan keluar, tidak akan tinggal lama di sana. Teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi SAW. Perhatikan semua itu teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi kata Nabi, dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyanzur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang di antara kalian meletakkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini bangkainya kecil, kambingnya kecil dan jadi bangkai. Kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham? Biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, nggak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadza alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah dunia ini di sisi Allah atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina daripada bangkai ini. Di dalam hadis yang lain yang mulia juga, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat bernama Dahhak ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, ya Dahhak, wahai Dahhak, ma ta'amuk, apa makananmu? Faqala ya Rasulullah, al-laham wal laban. Aku selalu makan daging dan minum susu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW bertanya lagi, qala thumma yasiru ila madha. Kemudian jadi apa itu makanan daging dan susumu? Qala ila ma qad alimta. Tentu akan menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Karena beliau santun dengan Nabi SAW, beliau tidak mau mengatakan jadi kotoran ya Rasulullah. Beliau mengatakan sudah menjadi apa yang anda tahu ya Rasulullah. Jelas susu menjadi air kencing, maaf, dan juga makanan akan jadi tinja, kotoran. Tapi sahabat ini santun dengan Nabi SAW, mengatakan ya Rasulullah, terjadi seperti apa yang anda tahu. Maka qala, beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan dunia ini bagi anak Adam seperti kotoran yang keluar dari tubuhnya dari makanan tersebut.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, bertaubatlah bagi orang yang berbuat dosa. Umur kita terbatas, jangan sia-siakan. Cukup yang lalu-lalu. Berapa kali Anda dengarkan khutbah Jumat, ceramah, jangan, tidak boleh, haram, kerjakan ini, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kapan? Apakah Anda tunggu malaikat maut mencabut ruh Anda baru Anda mau sadar? Apakah nanti pada saat sudah masuk kuburan digiring baru kemudian kita taubat? Ini keliru semuanya. Peringatan yang datang, orang yang cerdas begitu sampai ke kupingnya, sampai ke hatinya, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sebuah keindahan, taubat dari kesalahan. Kalau dulu kita sudah beramal saleh bersyukur, sekarang kita kerja yang terbaik. Kata Hasan Basri rahimahullah sebagai penutup, "Hai anak Adam, kau hanya seperti bilangan saja. Setiap tiba pagi hari, hilang satu bilanganmu." Maka kita makin dekat dengan kuburan kita. Ingat, pada saat kita meninggal teman-teman sekalian, tidak ada yang ikut dengan kita kecuali amal kita. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau anak Adam meninggal dunia, dalam hadis Bukhari Muslim, anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan tiga: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua, hartanya dan keluarganya akan pulang. Secinta-cinta suami Anda kepada Anda, cinta-cinta anak kita kepada kita sebagai orang tua, tetap saja mereka tidak akan nginap di kuburan. 1 jam maksimal mereka tunggu di liang lahat, selebihnya mereka akan pulang. Istri kita bisa menikah sama orang lain, anak-anak kita akan sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman kita cuma tetesin air mata sebentar lalu kemudian mereka kepada aktivitasnya kembali. Mobil mewah kita hanya bisa parkir di pagar kuburan. Dan yang tinggal, kata Nabi SAW, setelah pulang keluarga dan hartanya, tinggal bersama amalnya. Sholat yang selama ini kita kerjakan hanya buru-buru, sedekah yang selalu keluarnya cuma 1.000-2.000 rupiah, selalu perhitungan ini dan itu, selalu bermaksiat tidak sempat taubat, itu yang tinggal bersama kita. Dan ini berbahaya. Kalau kita tidak tentukan mulai sekarang, maka sampai kapan? Allahu a'lam.